Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, alhamdulillah bersama saya di semester baru ya untuk kelas 10 semester genap yang pada hari ini kita masih tetap DDR karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian, semangat saya untuk tetap mencari ilmu, untuk tetap belajar ya. Ya, sebelumnya saya memohon maaf dulu karena mungkin memang suara saya beda dari yang biasanya karena sedang terserang flu. Jadi mohon maaf apabila suara saya kurang jelas atau misalkan ngirung cek bahasa Sunda nama. Jadi silahkan dicermati saja dulu ya. Kemudian untuk pertemuan pertama ini saya konsisten akan membuat video, mudah-mudahan sampai ke depan semua materi-materi yang akan saya sampaikan akan saya bentuk menjadi sebuah video. Karena kenapa? Kalau misalkan kita 100% daring itu membutuhkan berkali-kali penerangan untuk menjelaskan apa yang disampaikan. Gitu. Nah, fungsinya video ini itu. Jadi kalau misalkan kalian belum paham dalam satu tayangan, bisa ditayangkan kembali. Gitu ya, seperti itu. Jadi saya kemas dalam bentuk video. Mungkin beberapa dewan guru juga sama seperti itu. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, rekan-rekanku kelas 10, sebelum ke materi-materi yang akan disampaikan, ya, sebelum saya memperjelas materi-materi yang akan disampaikan di semester genap ini, selebihnya saya akan menjelaskan dulu apa saja sih materi-materi yang akan disampaikan pada semester ini. Itu fungsi pertemuan pertama kita, gitu ya, gitu. Materi yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan ini tercapai semuanya. Ada 4 materi, ada 4 pembahasan. Yang pertama itu tentang bela diri, ya. Itu yang pertama, yang tentang bela diri. Ya, setelah pertemuan ini minggu depan kita akan coba tentang bela diri. Seperti biasa karena daring, kita akan menggunakan video seperti ini dan juga Google Form. Jadi kalian mengisi Google Form. Itu meskipun nanti kita akan bercakap-cakap lewat WA grup kelas. Ya, seperti itu. Yang pertama itu bela diri. Yang kedua itu senam lantai. Meskipun pada semester sebelumnya ketika pas itu ada beberapa materi atau ada beberapa soal tentang senam lantai. Itu akan kita bahas di semester kedua dengan lebih jelas lagi. Ya. Kemudian selanjutnya tentang keterampilan renang. Nah, mudah-mudahan untuk keterampilan renang ini, karena saya yakin kalian semua teman-teman sudah kesal belajar di rumah terus-menerus depan HP, jadi saya akan coba mendiskusikan ini kepada sekolah, apakah ini akan diizinkan atau tidak. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya, untuk kegiatan renang ini akan kita praktekkan. Gitu. Ya, kita akan menyewa satu kolam renang, nanti jadwalnya akan diatur. Nah, kemudian di sana apakah kalian mengerjakan renang tersebut diizinkan atau tidak, nanti bagaimana pihak sekolah gitu. Jadi khusus untuk renang itu kita praktek langsung khusus untuk renang, gitu ya, gitu. Jadi tidak secara video seperti ini, tapi mungkin nanti videonya atau pengarahannya akan saya sampaikan terlebih dahulu. Gitu. Akan saya bentuk, kemas, karena ini akan direkam oleh sekolah, jadi akan saya berikan videonya, penjelasannya seperti apa, kemudian kita akan praktekkan nantinya. Gitu ya, seperti itu.
Mudah-mudahan ini terrealisasi. Gitu. Kemudian yang terakhir, atletik. Atletik ini ada 3 macam atletik. Nanti akan berapa apa saja yang akan kita bahas nanti saja. Pokoknya terakhir itu atletik materinya. Pak, kenapa ada 4 sekarang hanya ada 4 kemarin 5? Nah, karena di semester genap ini aktivitas kalian biasanya sering terpotong oleh kegiatan-kegiatan kelas 11 dan kelas 12. Maukah itu ujian, kalau sekarang namanya AKM, maukah itu ujian sekolah, maukah itu ujian kompetensi dan sebagainya. Gitu. Karena memang di di semester ganjil di semester genap ini schedule sekolah sangat banyak sekali. Gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan, gitu ya, seperti itu. Nah, itu materi yang akan kita sampaikan. Itu materi yang akan kita jalani di semester genap ini. Mudah-mudahan di semester genap ini secepatnya karena janji pemerintah itu memang secepatnya ingin kembali normal lagi. Jadi kita berdoa saja supaya tatap muka segera dilaksanakan. Ya, banyak yang bertanya kapan tatap muka? Ya, kita mengikuti pemerintah saja. Itu meskipun aturan-aturan kemarin harus sudah tatap muka, tetapi ada perubahan peraturan lagi di pemerintah, kita tidak bisa dipaksakan tatap muka, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya jaga semangat kalian dalam belajar, meskipun kondisinya seperti ini harus tetap dipaksakan, ya, karena intensitas kita bertemu sangat sedikit sekali. Jadi dimaksimalkan kalian dalam belajar daring seperti ini, ya. Kita bisa membuka karena sudah mempunyai WA group kelas. Pertanyaan-pertanyaan apapun silahkan cantumkan di sana. Atau kalau misalkan malu, silahkan japri ke gurunya masing-masing. Gitu ya, tentang pelajaran-pelajaran. Jangan sampai tertinggal seperti semester-semester kemarin. Masih ada siswa yang belum mengejar ketertinggalan di semester sebelumnya. Gitu. Mau naik gimana kalau misalkan nilainya masih tersangkut, gitu ya. Seperti itu. Terima kasih untuk siswa yang sudah rajin dari awal sampai sekarang, dan itu harus tetap dipertahankan. Lebih bagus itu ditingkatkan, gitu ya. Terus kalau misalkan ada kendala-kendala apapun dalam daring ini, silahkan langsung sampaikan ke wali kelas sebelumnya. Itu jangan dipaksakan kalian dengan alasan tertentu kalian tidak mengerjakan LK yang diberikan oleh para dewan guru. Contohnya, kalau misalkan kalian tidak memiliki kuota, jangan dipaksakan kalian diam di rumah, mencari kesana kemari tidak dapat, ujung-ujungnya si tugas itu tidak terkerjakan. Jangan sampai seperti itu. Sok cari jalan keluarnya. Saya pernah menyampaikan kepada kakak kelas kalian, kalau misalkan kalian dalam waktu tertentu itu tidak memiliki kuota, silahkan datang ke sekolah, kalian hotspotnya di sekolah. Itu sudah diizinkan oleh sekolah. Silahkan datang ke sekolah. Gitu. Ya, jangan ditunggu sampai tugas numpuk. Akhir-akhirnya kan susah mengerjakan. Ditunggu sekian hari tidak mengumpulkan. Disuruh membeli ini nggak bisa, nggak punya uang dan sebagainya. Jadi silahkan kalau misalkan tidak mau terjadi seperti itu, cari solusi secepatnya. Kalau misalkan kalian tidak memiliki kuota, ya seperti itu. Ya bukan hanya kalian saja, saya pun ada waktu memiliki kuota dan ada waktu tidak punya kuota. Itu kita selalu berputar fluktuatif, kadang-kadang kita punya, kadang-kadang tidak, seperti itu ya. Jadi jangan malu, ini sekolah-sekolah kalian, Tazkia ini sekolah kalian, fasilitas milik kalian,
Jadi kalau kalian misalkan salah satunya itu untuk internet, kalau misalkan kalian tidak memiliki kuota untuk mengerjakan tugas, datang ke sekolah, minta izin ke sekolah, silakan kerjakan di sekolah. Karena Dewan Guru selalu standby ada di sana. Ya. Meskipun kalian belajar di rumah, tapi Dewan Guru itu selalu ada di sekolah. Gitu. Ya, jadi jangan takut guru kalian tidak masuk ke sekolah. Cuman kalau misalkan di waktu-waktu tertentu pasti ada dewan guru yang tidak hadir. Jadi kalau misalkan mau bertemu dengan guru tersebut, janjian terlebih dahulu. Gitu ya, seperti itu. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk pertemuan yang pertama ini. Saya ulangi. Pertemuan pertama ini bertujuan untuk menjelaskan kepada kalian materi-materi yang akan saya sampaikan ketika pas semester genap ini. Ya. Materinya yang pertama adalah tentang bela diri. Yang kedua adalah tentang senam lantai. Senam lantainya apa, Pak? Nanti saja saya sampaikan ketika pas materi. Waktunya materi. Kemudian materi keempat adalah tentang renang. Materinya akan saya sampaikan mungkin lewat video ini. Nanti kita praktek bersama-sama. Gitu ya. Gitu. Kemudian kalau itu memungkinkan ya, Kemudian tentang atletik. Materi terakhir yang keempat adalah tentang atletik. Seperti itu. Ya, 4 materi yang akan saya sampaikan di semester genap ini mudah-mudahan terrealisasikan karena mungkin nanti terganggu, terhalang dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian bisa memaklumi, tapi pesan saya dan ini pasti semua guru akan berpesan seperti ini, selalu aktif di media sosial, selalu aktif di WA group. Jadi kalian mau tidak mau harus selalu memegang handphone atau yang punya laptop ya laptop, gitu. Atau punya komputer silakan komputer, gitu. Ya, nah, karena kita tidak bisa melihat sikap kalian, kita tidak bisa menilai pengetahuan kalian secara utuh, kita tidak bisa menilai keterampilan kalian secara utuh. Jadi penilaian kami berpatokan kepada tugas-tugas yang kalian kirimkan, kepada tugas-tugas yang kalian kerjakan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi wayahna kalau misalkan tiba-tiba khusus pelajaran saya mungkin ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan. Dan konsekuensinya, mohon maaf, kemarin mungkin ada yang beli buku, mengerjakan dalam 1 hari 5 mata pelajaran, 5 tema dan sebagainya. Itu wayahna. Karena memang kami tidak bisa menilai. Saya pun dari sekian orang di kelas 10 belum mengenal semuanya. Jadi mohon maaf kalau misalkan di luar saya belum bisa menyapa kalian, gitu ya. Karena memang seperti itu. Saya belum kenal semuanya, belum tahu wajah-wajahnya, siapa namanya, karena kondisinya seperti ini, seperti itu ya. Gitu. Jadi kembali lagi, sok motivasi belajar kalian dirajinkeun deui karena memang kita dipaksa untuk belajar secara daring atau memakai teknologi. Gitu. Biasanya kalian belajar tatap muka langsung dengan guru, bersenda gurau dengan guru langsung, tapi sekarang tidak bisa. Gitu ya, itu. Untuk perkembangan ini ada positifnya. Jadi kita tidak gaptek, ya seperti itu. Kemudian bagi siswi yang memang tertahan nilainya, tertahan rapotnya, silahkan kejar. Gitu. Tidak ada kata terlambat, meskipun cek guru G, iya mah telat, tapi tidak apa-apa. Sok, mending terlambat daripada tidak sama sekali. Ini akan menghambat kalian nanti ke depannya. Seperti sekarang kelas 11, itu mau PKL, nilainya tidak dikerjakan atau tidak tuntas, nah PKL-nya ini terhambat. Gitu. Mereka tidak akan diberangkatkan sementara waktu. Kalau misalkan nilai-nilainya belum beres. Tapi kalau sudah membereskan nilai-nilai, nah kalian akan diberangkatkan. Karena schedule kita khusus untuk SMK sangat padat sekali. Gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan ditumpukan pekerjaan. Karena seperti itu. Nanti kelas 11 ada PKL dan AKM. Kelas 12 ada ujian kompetensi dan sebagainya.
banyak sekali kegiatan-kegiatan khusus untuk SMK ini. Nah, makanya kesiapan kalian, kekuatan kalian itu yang harus disiapkan, ya. Kesehatan kalian pun harus disiapkan untuk kegiatan PKL. Seperti itu, ya. Jadi untuk PKL ini, untuk materi ini jangan disepelekan, ya. Jangan disepelekan. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis di chat, ya. Setelah kalian menonton video ini, apa saja pertanyaannya, silahkan tulis di chat, gitu, ya. Saya akan standby, dan memang setiap mata pelajaran guru akan selalu standby di handphonenya masing-masing atau di laptopnya masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan kepada mata pelajaran yang sedang diambil. Ya, terima kasih. Kita berdoa supaya kita semuanya tetap sehat, tetap lancar, ya. Corona ini, COVID ini, mudah-mudahan pandemi ini segera hilang. Jadi kita bisa bersenda gurau, silaturahmi, belajar bareng di ruangan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah dan sekolah. Sekian, terima kasih. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.